Burung gagak sering mendapat reputasi buruk. Di banyak budaya barat, mereka dikaitkan dengan kematian, penyakit, dan pertanda buruk. Para petani menuduh burung gagak mencuri hasil panen dan penduduk kota menganggapnya sebagai gangguan. Namun burung adalah makhluk yang menarik, mudah beradaptasi, dan cerdas, hingga hampir menakutkan. Berikut adalah beberapa fakta tentang bubuk gagak yang mungkin akan mengejutkan Anda. Anggota genus Corvus dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika dan Amerika Selatan. Hingga saat ini, para ilmuwan telah mengidentifikasi 40 spesies yang biasa disebut gagak. Di AS, gagak Amerika Corvus brachyrhynchos, dan gagak biasa Corvus corax, adalah burung gagak yang paling tersebar luas. Burung gagak biasa berukuran jauh lebih besar, seukuran elang ekor merah. Ia juga memiliki ekor berbentuk baji dibandingkan ekor gagak yang agak membulat. Dan kicauan burung-burung itu berbeda-beda, burung gagak mengeluarkan bunyi kicau-kicau disertai bunyi berderak dan klik, sedangkan kicauan burung gagak bersuara serak dan bernada lebih dalam. Seperti kebanyakan hewan cerdas, kebanyakan burung gagak cukup bersosialisasi. Gagak Amerika menghabiskan sebagian besar waktunya hidup berpasangan, mereka biasanya kawin seumur hidup, atau dalam kelompok keluarga kecil. Selama bulan-bulan musim dingin, mereka akan berkumpul dengan ratusan, atau bahkan ribuan rekan mereka untuk tidur bersama di malam hari di unit komunal luas yang disebut roost. Sepasang burung gagak yang sudah kawin mungkin cukup beruntung untuk menerima bantuan dalam membesarkan anak ayam. Burung remaja sering terlihat mempertahankan sarang induknya dari predator. Pelayanan lain yang bisa mereka berikan antara lain membawakan makanan untuk orang tua atau memberi makan adiknya secara langsung. Sebuah penelitian menemukan bahwa 80% sarang burung gagak di Amerika yang disurvei mempunyai bantuan. Dan beberapa burung menjadi asisten sarang tetap, memberikan bantuan kepada induknya selama lebih dari setengah dekade. Pemandangan burung gagak yang mati, cenderung menarik perhatian ratusan burung gagak, yang masih hidup. Selama ritual ini, burung gagak yang masih hidup hampir tidak pernah menyentuh burung gagak yang sudah mati, sehingga mengatur motif mengais-ngais. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan massal adalah bagian dari strategi bertahan hidup. Burung-burung tersebut belajar tentang ancaman, dan tampaknya ragu-ragu untuk mengunjungi kembali tempat di mana mereka pernah bertemu dengan burung gagak yang mati, meskipun makanan di sana berlimpah. Gagak sangat cerdas, dan pandai berimprovisasi, sehingga beberapa ahli zoologi menyebutnya kera berbulu. Otak burung gagak Caledonia baru memiliki berat 0,26 ons dan menyumbang 2,7% dari berat keseluruhannya. Secara proporsional, jumlah tersebut jauh lebih besar daripada otak manusia yang beratnya mencapai 3 pon, yang menyumbang 1,9% dari berat keseluruhan. Burung gagak dan burung beo memiliki rasio ukuran otak tubuh terbesar di antara semua spesies burung yang hidup. Mereka telah menunjukkan tingkat kognisi yang membuat mereka setara dengan kera besar. Dalam uji laboratorium, mereka menunjukkan kepadatan neuron di otak depan yang jauh lebih tinggi dibandingkan primata. Jumlah neuron di wilayah ini diperkirakan berkorelasi dengan kecerdasan hewan tertentu. Secara teoritis, memiliki lebih banyak neuron berarti penalaran kognitif yang lebih baik. Sebuah studi tahun 2020 mengamati apakah burung gagak, seperti manusia dan kera besar, dapat menunjukkan kesadaran. Otak gagak tidak memiliki korteks cerebral, tempat terjadinya sebagian besar persepsi sadar otak primata. Para peneliti melacak aktivitas otak dua burung gagak saat mereka melakukan tugas yang berbeda, dan menemukan bahwa mereka dapat merasakan masukan sensorik, menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dipahami tentang evolusi kesadaran. Selain suara kau-kaunya yang terkenal, burung gagak juga mengeluarkan suara-suara lain. Masing-masing mengirimkan pesan yang berbeda. Kicauan dapat digunakan sebagai peringatan teritorial, atau cara burung gagak memberi tanda lokasinya kepada kerabatnya.
Dua populasi burung gagak yang berbeda, mungkin memiliki sedikit perbedaan. Seperti yang dicatat oleh ahli burung, dan seorang penulis, panggilan yang digunakan burung-burung ini, bervariasi di setiap wilayah, seperti dialek manusia yang dapat bervariasi. Jika seekor burung gagak berpindah kelompok sosial, burung tersebut akan berusaha menyesuaikan diri. Saat burung gagak bergabung dengan kawanan baru, mereka mempelajari dialek kawanan dengan meniru panggilan anggota kawanan yang dominan. Dalam makalah tahun 2011, tim dari Universitas Washington menguji seberapa baik burung dapat mengidentifikasi wajah manusia. Dalam pengujian tersebut, menggunakan dua topeng Halloween, satu menyerupai manusia gua untuk digunakan sebagai agresor, yang lain menyerupai Dick Cheney, mantan wakil presiden pada waktu itu, sebagai kontrol. Di 5 lokasi, seorang ilmuwan mengenakan topeng manusia gua sebelum menangkap dan mengikat beberapa burung gagak liar. Terjebak bukanlah pengalaman yang menyenangkan, dan setelah mereka dilepaskan, burung-burung gagak dengan keras memarahi penyerangnya dengan suara cakar yang mengancam. Melihat hal ini, burung-burung lain menukik ke bawah untuk mengganggu penculiknya. Selama beberapa tahun, para peneliti mengenakan masker saat berjalan-jalan di 5 tempat pengujian. Burung gagak, termasuk banyak yang belum pernah ditangkap atau diikat, memarahi dan mengebom manusia gua, sambil mengabaikan Dick Cheney. Burung gagak yang lebih muda, yang lahir setelah percobaan awal, juga memarahi manusia gua. Dendam telah disalurkan. Jaga sopan santun Anda saat berada di dekat burung gagak. Karena jika Anda menganiaya mereka, mereka tidak akan melupakan Anda, begitu pula teman-teman mereka, atau generasi berikutnya.